Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat trader dimanapun Anda berada. Ini video yang ke-8 ya sob, untuk pembelajaran struktur market mingguan, sambil menganalisa struktur yang terbentuk. Tujuan video ini agar kita bisa menentukan di mana letak inducement yang tepat. Itu intinya sob ya, kita mengetahui inducement yang tepat. Dan mengetahui ada bos, jok, dan area trading batas atas dan batas bawah. Tentunya versi padang FF ya sob. Dan sambil kita melihat apakah ada area entry yang baik. Itu pun bila ada. Bila tidak sesuai caranya, diabaikan saja ya sob. Dan sebelum mulai, tutorial ini hanya untuk pemula yang ingin mengenal SMC lebih dalam dan jadi pengulangan dan pengingat bagi saya. Oke, kita mulai ya sob. Dimulai dari sini. Kita lihat ini. Sepertinya ini kita geser dulu. Pergerakan harga masih dalam rank batas atas batas bawah. Ini areanya ada sekitar 600 pip kalau nggak salah. Berarti mulainya dari sini ya sob ya. Kita mencari inducement. Inducement ini harus kita ketahui biar kita bisa menulis struktur eksternal yang benar. Dari sini, yang ini masih inducement yang mana sob? Masih yang ini ya sob ya. Lalu dia turun, membreak low sebelumnya. Di sini mana inducement-nya sob? Kita buat aja ya biar kelihatan. Kalau di sini berarti ini inducement-nya. Dia naik, tidak bisa mengambil inducement, lalu dia turun lagi, membuat low baru. Inducement mana sob? Pindah ke sini ya sob, hijau. Oke, ini. Lalu dia turun, naik, berhasil mengambil inducement, berarti ini udah positif. Inducement H1. Ingat ya sob, ini di H1. Lalu dia turun. Ya berhasil mengambil inducement sob. Ini ada kecil ini ya. Kita lihat dulu sob ya. Bekas kecil ini strukturnya. Ini ya benar-benar. Dia berhasil, ini berarti udah high nih sob. Nah, di sini inducement. Tapi nggak ada sob, ini masih dalam struktur retrace. Oke. Lalu dia naik kembali. Dia berhasil membreak. Berarti yang ini udah valid sob. Sekecil ini namanya apa nih sob? Ini cok. Kecil ya. Oke, atas. Lalu dia turun lagi sob. Dia berhasil membreak low tadi sob. Tapi dia bukan break body. Berarti ini ya, pertama kita apa ini sob? Kita jadiin dia inducement dulu. Dia berhasil membreak inducement. Berarti low ini kayak ini udah valid karena inducement-nya berhasil diambil. Lalu dia naik. Dia naik, membreak, high valid ini, membuat high baru. Yang ini mana ini inducement-nya sob? Yang ini inducement yang ini ya sob ya. Untuk inducement yang ini, high yang ini. Lalu dia turun, lalu dia naik membreak high yang sebelumnya. Lalu di sini di mana inducement sob? Yang ini inducement-nya yang ini.
inducement tuh yang sebelah kiri ya sob ya. Lalu dia turun, dia berhasil mengambil inducement, berarti ini udah positif inducement. Tapi di sini ada juga sob. Setelah berhasil mengambil inducement ini, dia naik kembali sob. Yang low ini, mana inducementnya? Yang ini sob. Berarti ini inducement valid ya. Lalu high-nya membreak low yang tadi sob. Ini inducement tadi sob. Bingung gak sob? Kalau market ketemu banyak inducement seperti ini, market kecil-kecil, hati-hati ya sob. Inducement. High ini, inducementnya yang ini. Paham ya sob ya? Low ini, inducementnya yang ini. Lalu dia membreak terus naik. Dia membreak turun, yang ini, low ini, mana inducementnya? Yang ini. Inducementnya di sebelah kiri. Lalu dia naik mencoba mengambil inducement. Apakah dia berhasil? Tidak ya sob ya. Lalu dia turun. Ini mencoba mengambil. Lalu dia turun. Yang ini mana paling rendah sob? Kayaknya masih yang ini low-nya sob ya. Yang paling rendah. Ini yang belum. Berarti tetap inducementnya ini. Masih ini inducementnya sob ya. Kalau ini low-nya lebih dari ini. Yuk kita lihat aja ya. Mana supaya kelihatan. Kelihatan ya sob ya. Berarti yang ini yang lebih rendah. Berarti inducementnya tetap ini sob. Oke, sekarang kita gambar dulu ya sob. Supaya nggak bingung nih. Karena banyak struktur kecil-kecil sini. Nggak perlu kita hapus. Ini nggak perlu. Hapus. Ini awalnya ya. Hapus. Berarti ini sini dulu. Mari ya sob ya. Ini ke sini. Nih. Lalu kemari. Berhasil mengambil yang kecil. Lalu kemari. Lalu dia kemari. Memberi ini loh. Lalu dia ke atas. Lalu dia ke sini. Kemari. Dia kemari. Oke, kita rapikan dulu. Ini tengok karakter karena dia memberi balik body ya. Lalu dia turun. Ini bukan inducement ya sob ya. Ini dia sebenarnya tengok ingin merubah tren juga, tapi di sini tidak ada break body. Jadi kalau saya di sini saya kasih kode X tandanya struktur gagal. Berarti ini juga di break ini sob ya. Di sini bos. Dia naik. Di sini inducement benar. Di sini change of character sob. Ingat ini di struktur retrace ya sob. Karena kita masih di dalam area batas atas dan batas bawah. Belum ada yang berhasil ngebreak. Di sini ada satu lagi sob. Ini.
Ini real cok. Caranya di break body boleh. Cok pertama, cok kedua real cok. Oke sob, saya rasa cukup ya sob untuk strukturnya. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya sob. Ingat sob, kita ini masih di dalam area ring atas dan ring bawah. Oke, sekarang kita masuk analisa ya sob. Kita mencari di sini masih tetap ya sob ya. Ini order blocknya masih kita pakai yang order block yang sebelumnya. Yang hijau ini area retrace. Dan arahnya masih ke bawah ya sob. Yang sekarang kita cari yang di sini ada enggak. Ini order blocknya udah diambil ya sob ya. Udah tersentuh di H1 sini ke atas 30. Apakah ada? Ini udah diambil semua ya 15. Udah diambil. M5. Terlalu banyak transfernya. Kalau saya pakai order block minimum lihat apanya sob ya. Transfernya nggak terlalu banyak. Untuk yang di bawah ini 30. Udah kena ya sob ya. Ini 15 mungkin. Ini ada satu sob. Untuk buy ya. Warnanya hijau. M15. Oke. Ini ada area imbalance sob ya. Juga bagus nih. Ingat sob ya, untuk area retrace jangan jauh-jauh TP-nya sob ya. Kalau di goal per 50 poin. Selain goal 20 30. Lotnya aja digedein ya sob. Kalau lot kecil yang selain goal itu juga capek ya sob. Untuk mencari 50 pip aja jauh dia lama, kadang seharian. Berbeda dengan di goal ini ya gol. Di goal ini gap aja bisa sampai 440 pips. Di goal ini hindari news besar ya. Mana yang udah profit langsung diambil aja sob. Udah kayaknya di sini juga nggak ada. 5 masih sama areanya sob ya. Ini ada nih 5 di satu nih. Belum tersentuh ya. Pastikan pakai SL ya sob ya. Jangan nggak pakai SL, habis sob. Di goal jangan main-main. Entry-nya disesuaikan dengan lotnya ya sob. Kayaknya udah cukup ya sob, udah kelihatan ya. Jadi analisa saya ini kemungkinan ya sob ya. Ini akan memberi ini. Dia akan kemari. Besok dari sini ini pembukaannya. Dan mengambil induction ini biasanya. Lalu dia turun. Atau ini kemari. Yang membuat bos
dia naik, lalu dia turun. Kira-kira ya sob ya, jangan diikuti, sesuai dengan analisa masing-masing aja sob ya. Itu analisa saya. Oke sob, saya rasa sudah cukup ya sob untuk analisanya, karena analisanya juga tidak banyak ini ya. Sebenarnya untuk analisa entry bisa juga dibantu sama indikator-indikator ya sob. Cuma ya, saya menyarankan itu hanya sebagai penguat, bukan pengambil keputusan. Seperti pivot point. Sini bisa diketik. Sini udah ada ya. Ketik aja pivot point yang standar ya. Point pivot. Ini dia. Nih. Ini kita setting dulu ya sob ya. Di sini bisa Fibonacci atau yang lain ya, tapi saya di sini yang tradisional. Sini daily ya. Ini daily. Ini nomor pivotnya ini berapa hari mundurnya sob? Saya buat 3 hari. Bisa 4 atau 5. Oke, ini harganya di sebelah kanan. Oke. Nah, seperti ini sob ya. Guna pivot ini agar kita mengetahui di mana titik awalnya ya sob. Di sini titik awalnya. Ini R1 ini resisten 1, 2, ketiga, dan seterusnya. Kalau yang S1 ini support. Untuk memperkuat entry kita sob. Kalau saya pribadi saya akan entry di sini sob. Kenapa? Karena di sini terdapat entry S4, support 4. Biasanya yang 1, 2 nih kalau yang dihilangi sob ya, dipakai menggunakan pivot point hanya untuk membantu kita memperkuat entry. Ini yang hari Jumat kemarin ya, yang hari Seninnya belum keluar sob. Jadi akan tergantung pembukaan di mana dari situ poinnya nanti. Oke, kita hapus. Terus satu lagi ya sob, indikator SMC. Ini yang paling dekat. SMC banyak indikatornya, ini yang paling dekat. Cuma ini lebih baik. Namanya sob ya, Albatarium struktur V2. Ini lebih bagusnya di server Forex.com ya sob ya. Karena yang lebih banyak apanya di Forex.com. Kalau di server lain saya coba, itu banyak kelirunya. Walaupun secara garis besarnya indikator ini tidak sejalan dengan versi saya ya sob, tapi bisa kita untuk mengambil aja yang baiknya. Lihat nih sob, untuk yang Forex.com, Paperstone, untuk yang Paperstone tidak keluar perintahnya sob. Ini mungkin karena ya free ya sob mungkin ya. Kalau di Forex.com ini bagus dia sob, tapi masih banyak yang tidak sesuai dengan versi saya. Jadi ini kita cuma bisa mengambil di mana letak kayak gini sob ya, lower high, lower low. Nah di sini batas atas batas bawahnya. Cocok ya sob. Ini ada bos, ini juga bos. Sebagian cocok, sebagian lagi tidak. Jadi kita ambil mana yang cocoknya sob. Untuk khusus ini nanti kita buatkan aja videonya sob ya, biar lebih kita dalami lagi. Oke ya sob. Jadi indikator ini hanya untuk memperkuat analisa kita, bukan sebagai keputusan pengambilan entry. Oke sob, saya rasa cukup. Saya harap di video ke-8 ini kita udah sama-sama memahami gimana cara membuat market. Saya minta maaf ya sob bila ada kata-kata saya yang salah. Dikoreksi video ini bila ada yang ketinggalan. Video ini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi apa yang saya ketahui. Saya harap kita bisa menjadi trader mandiri dengan analisa kita sendiri. Tetap konsisten dengan role masing-masing. Jangan lupa dukungannya sob, subscribe dan klik tanda loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.